menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahunnya. Banyak sampah plastik ini tentu akan menjadi permasalahan yang besar bagi lingkungan. Salah satu jenis sampah plastik yang dapat merusak lingkungan adalah sampah styrofoam yang biasa digunakan sebagai wadah makanan atau minuman karena tidak dapat diuraikan. Selain itu, penggunaan styrofoam pada bidang pangan juga perlu diperhatikan kembali terkait keamanannya. Menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa styrofoam tidak baik bagi kesehatan karena terbuat dari butiran-butiran stiren yang diproses dengan menggunakan benzen yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Pada saat ini Indonesia sedang berusaha untuk mewujudkan tercapainya Indonesia Emas 2045. Kita sebagai warga negara Indonesia dapat membantu mewujudkannya dengan terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitar serta berkomitmen terhadap lingkungan hidup pada pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan salah satunya yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, menjaga dan merawat tanaman dan lingkungan sekitar, serta hal lain yang berdampak positif bagi lingkungan. Indonesia memiliki sumber alam yang melimpah, salah duanya yaitu pisang dan tebu. Indonesia merupakan negara produksi pisang dan gula tebu terbesar ke-7 dan ke-8 di dunia. Kebanyakan pohon pisang hanya dimanfaatkan buahnya saja. Begitu pula dengan tebu yang hanya dimanfaatkan sari tebu untuk bahan baku gula, sehingga akan menghasilkan sampah bonggol pisang dan ampas tebu yang melimpah. Sampah alam ini kurang dapat dimanfaatkan sehingga seringkali menumpuk pada tempat pembuangan sampah. Bonggol pisang yang memiliki kandungan pati sebanyak 76% dan air sebanyak 20% serta ampas tebu yang merupakan limbah pada pembuatan gula tebu mengandung selulosa sebanyak 37,65%, abu sebanyak 3,28%, lignin sebanyak 22,09% dan kandungan lainnya. Kandungan yang dimiliki bonggol pisang dan ampas tebu ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biofoam yang dapat digunakan untuk mengganti styrofoam yang merupakan penyumbang besar sampah di Indonesia. Oleh karena itu, saya Nur Anissa dan saya Fadila Almardia dari Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Dan saya Putri Azrawani berinovasi untuk melakukan pemanfaatan limbah bonggol pisang dan ampas tebu sebagai bahan dasar pembuatan biodegradable foam. Bagi pembuatan proses biodegradable foam menggunakan thermopressing, di mana tahap pertama yaitu tahap pengeringan dengan memasukkan ampas tebu dan bonggol pisang ke dalam oven. Dilanjutkan dengan tahap penghalusan, dimasukkan ke dalam blender untuk membuat bubuk tebu dan bubuk bonggol pisang. Kemudian tahap pencampuran dengan menambahkan magnesium stearat dan air untuk menghasilkan pencampuran yang lebih sempurna. Terakhir, tahap pencetakan untuk menghasilkan bentuk dan ukuran biodegradable yang diinginkan. Selain memiliki kelebihan, biofoam dapat terdegradasi terhadap lingkungan dengan bahan dasar ampas tebu dan W yang dihasilkan. Biofoam yang memiliki kemampuan menyerap air, tingkat kekerasan, warna, dan aroma yang lebih baik dibandingkan dengan styrofoam komersial. Hal ini pun juga divalidasi dengan dilakukannya uji biodegradasi dengan tujuan untuk mengetahui kecepatan penguraian biofoam di tanah. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa biofoam memiliki sifat yang lebih baik daripada styrofoam karena dapat terdegradasi pada lingkungan. Pada pembuatan biofoam, metode paling baik digunakan adalah metode thermopressing. Pengaplikasian biofoam ini dapat digunakan sebagai wadah makanan atau minuman. Dengan adanya pemanfaatan biofoam ini dapat membantu negara Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, terutama pada pilar pembangunan manusia dan penguasaan iptek, serta pada pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.